Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini, saya akan mereview serta membahas sebuah film yang berjudul Knock at the Cabin. Film ini dirilis pada tahun 2023, dan film ini disutradarai oleh Nick Shyamalan dan juga dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Dave Bautista, Jonathan Groff, Kristen Cole, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Film dengan durasi 100 menit ini akan mengisahkan tentang kejadian misterius mengenai ketiga orang yang harus berkorban untuk mencegah kiamat terjadi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler. Tujuan dari spoiler ini untuk memberikan penjelasan bagi kalian yang sudah menonton filmnya namun belum memahami isi ceritanya. Maka dari itulah, saya menyarankan kepada kalian agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu jika kalian belum menontonnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita imut bernama Wen yang sedang mencari beberapa serangga. Floats in class sometimes and pretends like she didn't. So Saat Wen sedang asik mengumpulkan beberapa serangga, datanglah seorang pria berbadan besar yang mendekati Wen. Pria itu pun mengenalkan namanya jika dia bernama Leonard. Leonard kemudian mencoba mendekati Wen dengan menangkap beberapa serangga menggunakan tangan kosong. Wen pun langsung memuji Leonard sebab dia sangat pandai menangkap serangga. Setelah itu, Leonard pun bertanya-tanya tentang orang tua dari Wen. Wen pun menjawab jika dia memiliki dua ayah. Dengan kata lain, orang tua dari Wen adalah jeruk makan jeruk. Wen merupakan anak adopsi dari kedua ayahnya. Tak lama kemudian, wajah dari Leonard pun seketika berubah sangat panik. Leonard mengatakan kepada Wen agar dia memberitahu kedua ayahnya. Dari kejauhan, datanglah tiga orang yang membawa senjata tajam ke arah Wen. Leonard mengatakan jika mereka adalah temannya. Wen yang ketakutan pun, dia langsung berlari ke arah rumah kabin untuk menemui ayah angkatnya. Wen mengatakan kepada kedua ayahnya yang bernama Eric dan juga Andre jika terdapat pria berbadan besar dan beberapa temannya yang membawa beberapa senjata tajam. Eric dan Andre pun sempat tak percaya dengan ucapan dari Wen. Akan tetapi, setelah mereka mendengar suara ketukan dari pintu luar, kini mereka pun mulai percaya kepada Wen. Eric mencoba berkomunikasi dengan Leonard tentang tujuan dari mereka. Leonard pun hanya menjawab agar Eric membukakan pintu kabinnya. Merasa jika Leonard dan kawan-kawannya adalah orang jahat, Andre pun berniat menelpon polisi. Akan tetapi, saluran jaringan pun telah diputus oleh teman dari Leonard. Beberapa saat kemudian, Leonard dan teman-temannya mulai mendobrak pintu sebab Eric bersama Andre yang tak segera membukakan pintu masuk. Leonard dari luar kabin mengatakan jika dia terpaksa melakukan ini semua sebab waktu mereka yang sangat mendesak. Beberapa teman dari Leonard pun berhasil masuk dengan memecahkan jendela kaca. Pada akhirnya, Eric bersama Andre tak bisa berbuat apa-apa. Leonard kemudian mengikat Andre bersama Eric agar mereka tak mencoba untuk kabur. Di momen ini, Eric teringat masa lalunya ketika orang tuanya merasa kecewa karena Eric yang menyukai sesama jenis. Singkat cerita, Leonard menjelaskan jika dia tak berniat menyakiti siapapun. Leonard bersama ketiga temannya datang kemari karena suatu tujuan yang sangat penting. Sebelum Leonard menjelaskan lebih lanjut, ketiga temannya pun mengenalkan nama mereka masing-masing. Yang pertama mengenalkan namanya adalah Sabrina. Sabrina menjelaskan latar belakangnya jika dia seorang perawat. Selanjutnya, Leonard menjelaskan namanya dan latar belakangnya yang merupakan seorang guru basket. Kemudian dilanjutkan oleh seorang wanita bernama Adrian yang berlatar belakang sebagai seorang koki. Yang terakhir,
seorang pria bernama Redmond yang hanya mengenalkan namanya. Redmond mengatakan jika tak ada waktu lagi untuk terus berbicara. Hal ini pun membuat Eric bersama Andre merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semua orang telah mengenalkan namanya, Leonard pun menjelaskan jika mereka berempat merupakan manusia pilihan Tuhan yang memiliki penerawangan tentang apa yang terjadi di masa depan. Leonard dan ketiga temannya mendapatkan penerawangan agar menemui Eric bersama Andre dan juga Wen. Leonard menjelaskan jika salah satu dari Eric atau Andre maupun Wen harus berkorban dengan membunuh dirinya. Hal ini untuk mencegah kiamat terjadi. Andre pun langsung menjawab penjelasan dari Leonard jika mereka berempat sedang memiliki gangguan dengan psikologis mereka. Namun, Leonard tetap menjelaskan dengan wajah yang benar-benar serius dan bersedih sebab dunia akan kiamat jika salah satu dari keluarga Eric tak ada yang berkorban. Leonard mengatakan jika bencana yang pertama, bumi akan mengalami gempa di seluruh dunia. Yang kedua, wabah misterius mulai menyebar dan membunuh manusia. Dan yang ketiga, langit-langit akan runtuh. Yang terakhir, bumi akan binasa. Andre bersikeras jika tak ada yang akan dikorbankan di keluarganya. Andre tak percaya sama sekali dengan ucapan dari Leonard. Kemudian, Redmond pun berlutut di hadapan Eric dan juga Andre jika dia akan memulai pengorbanannya. Tak disangka, Leonard bersama kedua temannya langsung membunuh Redmond dengan senjatanya. Eric pun seketika teringat masa lalunya ketika dia bersama Andre berniat mengadopsi Wen yang berada di panti asuhan. Momen ini pun menjadi kenangan terindah bagi mereka berdua karena memiliki seorang anak. Kembali ke Leonard, setelah kematian dari Redmond, Leonard menjelaskan apabila Eric dan keluarganya menolak untuk berkorban, maka salah satu dari kelompok Leonard akan melakukan pengorbanan. Hal ini pun akan membuat datangnya bencana yang dikatakan oleh Leonard sebelumnya. Untuk membuktikan hal itu, Leonard pun menghidupkan televisi untuk menonton berita terbaru. Benar saja, terdapat sebuah berita jika seluruh negara di dunia mengalami gempa yang sangat dahsyat. Bahkan, dari rekaman terakhir seseorang memperlihatkan bencana tsunami yang terjadi di pesisir pantai. Holy crap, this is what I saw. Andre masih bersikeras jika semua itu hanyalah kebetulan. Sementara itu, Eric mulai percaya dengan apa yang diucapkan oleh Leonard. Andre mencoba meyakinkan Eric jika semua ini hanyalah permainan belaka dari Leonard. Saat Leonard dan kedua temannya tengah lengah, Wen diperintah oleh Andre agar melarikan diri dari ruang bawah tanah untuk meminta pertolongan. Sialnya, pelarian dari Wen pun berhasil diketahui oleh Leonard, hingga Wen pun berhasil ditangkap oleh Leonard dan dibawa kembali ke dalam kabin. Anehnya, Leonard tak memarahi Wen sedikitpun. Leonard mengatakan agar tak ada yang mencoba untuk kabur, sebab pelarian mereka bisa saja mempercepat waktu untuk terjadinya kiamat. Karena hari mulai gelap, Leonard memberikan waktu kepada Andre dan juga Eric agar memikirkan tentang siapa yang harus dikorbankan di antara mereka. Singkat waktu, ketika hari mulai pagi, Leonard bertanya kepada Eric tentang keputusan yang sudah mereka buat. Andre pun menjawab jika tak ada keluarganya yang akan berkorban dengan tujuan yang sangat aneh. Jawaban dari Andre pun membuat Adrian mengambil keputusan agar dirinya yang selanjutnya berkorban. The next one to go. I'm counting. Setelah kematian dari Adrian, Leonard kembali menghidupkan televisi dan melihat berita jika terjadi wabah virus mematikan di dunia yang membunuh anak-anak. Eric yang melihatnya pun, dia seketika mulai sedikit percaya dengan ucapan dari Leonard. Namun, Andre bersikeras jika saluran televisi memang sengaja diprogram oleh Leonard. Tanpa disadari,
Andre bersama Eric berhasil meloloskan diri. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Andre untuk mengambil pistolnya di dalam mobil. Tepat pada waktunya, akhirnya Andre pun berhasil membalikkan keadaan. Andre menodongkan pistolnya ke arah Leonard dan juga Sabrina agar mereka menyerah saja. Sabrina yang ingin merebut senjata di tangan Andre, dia pun langsung tertembak oleh Andre di bagian perut. Seketika, Sabrina pun langsung mengembuskan nafas terakhirnya. Leonard yang tersisa seorang diri, dia pun diperintah oleh Andre agar masuk ke dalam kamar mandi. Namun, saat Leonard sudah berada di kamar mandi, terdengar pecahan kaca dari dalam. Merasa jika Leonard mencoba melarikan diri, Andre pun langsung mengeceknya. Tak disangka, Leonard pun langsung menyerang Andre dan mengambil pistolnya. Pada akhirnya, Leonard berhasil membalikkan keadaan. Tak disangka, bencana berikutnya tentang langit-langit yang akan runtuh pun terjadi. 700 pesawat yang tengah mengudara tiba-tiba terjatuh secara bersamaan. Leonard mengatakan jika waktunya telah habis. Kini, Leonard akan berkorban berikutnya. Leonard menitipkan pesan agar Andre bersama Eric segera memutuskan pilihannya. Waktu mereka tinggal sedikit lagi. Jika mereka tak segera menentukan pilihan, bumi akan binasa saat itu juga. Pada akhirnya, Leonard pun membunuh dirinya sendiri. Kini, Eric mulai percaya jika Leonard bersama ketiga temannya bukan berniat jahat kepada mereka. Namun, mereka berniat menyampaikan pesan yang telah mereka terima. Eric pun seketika memiliki penerawangan tentang di masa depan dari Andre dan juga Wen yang hidup bahagia. She's got her own practice. She's everything. Everybody questions about everything. Dengan berat hati, Eric pun memutuskan untuk berkorban dan membunuh dirinya sendiri. Kini, tersisa Wen bersama Andre yang masih hidup. Andre kemudian mengendarai sebuah mobil dan berniat menghampiri bar di samping jalan. Tak disangka, semua orang yang berada di dalam bar, mereka menyaksikan sebuah berita tentang bencana misterius yang dikatakan oleh Leonard sebelumnya. Benar saja, bencana misterius itu pun perlahan mulai hilang, dan dunia pun mulai kembali normal. Setelah itu, Andre bersama Wen pun berniat memulai hidup baru, dan kemudian film pun berakhir. Demikianlah pembahasan pada film kali ini. Silakan tulis pendapat kalian baik kritik maupun saran di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.